Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mengejutkan datang dari kota Bandung. Tepatnya orang nomor satu di kota Bandung, yakni Wali Kota Bandung Yana Mulyana, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Jumat 14 April 2023. Yana Mulyana diduga menerima suap dari rekanan atau mitra dalam pengadaan CCTV serta proyek pengadaan internet pada proyek Bandung Smart City. Tidak hanya Yana Mulyana, ada 5 orang lainnya dari jajaran pejabat kota Bandung. Salah satunya adalah Kepala Dinas Perhubungan, kemudian 3 orang dari rekanan atau mitra penyedia CCTV dan layanan internet. Ditangkapnya Yana Mulyana, Wali Kota Bandung, orang nomor satu di Kota Bandung ini jelas mengejutkan publik, khususnya warga Bandung sendiri. Karena kita kenal, warga Bandung mengenal siapa itu Yana Mulyana. Adalah sosok yang dikenal humble, dekat dengan rakyat, dan terkesan bahwa Yana Mulyana memang adalah figur wali kota yang selama ini selalu mengedepankan kepentingan warga Bandung. Dan Yana Mulyana sendiri belum lama menjabat sebagai wali kota Bandung, tepatnya hanya 1 tahun kurang beberapa hari saja pada saat beliau ditangkap. Karena sebelumnya Yana Mulyana adalah wakil wali kota Bandung Oded yang sebelumnya meninggal dunia, dan kemudian Yana dilantik menjadi orang nomor 1 di kota Bandung. Dan sekali lagi, kabar ini sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, ternyata masih ada seorang wali kota di Bandung yang terkait kasus korupsi, dalam hal ini adalah menerima suap dari mitra atau rekanan proyek di kota Bandung. Dan ini menambah catatan suram pejabat khususnya wali kota Bandung, karena Yana bukanlah orang pertama yang ditangkap KPK terkait kasus suap. Sebelumnya, Wali Kota Dada Rosada periode 2003 hingga 2013 juga harus berurusan dengan KPK. Dada ditangkap terkait suap yang dilakukannya dalam kasus dana bantuan sosial atau bansos. Dan kembali kepada Yana Mulyana yang ditangkap dalam kasus suap dengan barang bukti uang pecahan yang tentu saja beragam, tidak hanya rupiah, biasalah. Kalau orang suap kan kayak begitu, uangnya itu ada dolar Amerika, Singapura, kemudian ringgit Malaysia, bahkan katanya dalam kasus Yana Mulyana ini ada juga baht Thailand. Tidak sedikit, sekitar 924,6 juta barang bukti yang disita oleh KPK. Termasuk salah satunya adalah sepatu bermerek, sepatu mewah yang dibeli Yana Mulyana dari uang hasil suap tersebut. Luar biasa. Ternyata masih ada saja kepala daerah yang terkasus-kasus seperti ini. Ya, walaupun banyak di antaranya yang sudah ditangkap, beberapa kepala daerah di Indonesia, tapi tidak membuat mereka jerah. Salah satunya adalah wali kota Bandung saat ini, yakni Yana Mulyana. Tidak disangka, ternyata seorang Yana Mulyana masih juga doyan uang haram, uang yang didapatnya dengan cara yang tidak wajar. Masih juga Kang Yana ini suka bermain untuk memperkaya diri dengan menerima suap dari rekan atau mitra yang ada di proyek di kota Bandung. Mungkin saja ini bukan yang pertama, dan apes, kali ini Yana Mulyana harus tertangkap oleh KPK. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian bagi warga Bandung khususnya, karena pada dasarnya warga Bandung adalah warga yang selalu percaya kepada pemimpinnya, termasuk juga kepada sang wali kota Yana Mulyana. Apalagi seorang Yana mewarisi kepemimpinan layaknya wali kota terdahulu almarhum Oded, dikenal dekat dengan rakyat dan begitu peduli dengan rakyat, dengan warga kota Bandung. Namun nyatanya sama saja, Yana Mulyana masih suka menerima suap, masih juga doyan uang yang tidak halal, uang yang didapatnya dari cara-cara yang tidak wajar. Mungkin penghasilannya sebagai seorang wali kota dirasa belum cukup, sehingga Yana Mulyana harus
tersangkut kasus suap di jabatannya yang baru saja setahun. Itu pun kurang beberapa hari saja. Dan kita akan tunggu apakah akan terkuak lagi bagaimana sepak terjang seorang Yana Mulyana dalam upaya memperkaya dirinya sendiri. Apakah hanya satu kasus ini Yana menerima suap, atau mungkin masih ada beberapa di antaranya yang tidak terpublish, yang tidak diketahui oleh publik. Hanya yang ini saja, yang 924 juta yang membuat apes seorang Yana Mulyana. Dan alhasil hanya kurang dari setahun saja beliau menjabat, karena 16 April kemarin Yana Mulyana dan 5 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan mau tidak mau Yana harus menghadapi proses hukum, dan bukan tidak mungkin penjara adalah tempat terakhir bagi seorang Yana Mulyana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil hilanglah jabatannya. Tidak akan duduk lagi sebagai orang nomor 1 di Kota Bandung. Walaupun Yana Mulyana datang dari basic seorang pengusaha, kemudian dia pendiri satu stasiun radio yang lumayan dikenal di Bandung, tapi tetap saja ternyata sekali lagi Yana masih gemar menerima uang suap dalam proyek-proyek tertentu yang ada di Kota Bandung. Salah satunya sekarang adalah pengadaan CCTV dan juga internet pada proyek Bandung Smart City. Kita akan tunggu proses hukum yang harus dijalani oleh seorang Yana Mulyana. Apakah dia akan mengikuti jejak mantan wali kota terdahulu Dada Rosada? Dan apakah kasus Yana Mulyana ini adalah kasus terakhir yang ada di Kota Bandung? Tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang suka atau gemar memperkaya diri dengan menerima uang suap atau korupsi dan sejenisnya. Saya Dimas Fat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.